Merasakan kebaikan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu malam hari kami lebih lagi merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kami terus bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat pembelaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan kalau malam hari kami boleh bersekutu bersama ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu sebentar bersekutu lewat kebenaran firman-Mu. Sebelum kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan kesanggupan untuk memiliki hati yang rendah. Hati yang rela diproses, dibentuk. Hati yang rela Tuhan untuk diarahkan, ditegur Tuhan. Sehingga malam hari kami rasakan Tuhan. Engkau mengasihi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga sementara kami duduk dengar firman-Mu Tuhan, Roh Kudus berbicara secara khusus kepada kami. Sehingga ketika kami pulang nanti kami jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami malam hari ini. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabar malam hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan seberapa banyak kita yang ada, bahkan ketika kita boleh bersekutu bersama-sama. Ini karena kemurahan Tuhan dan kita akan rasakan bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam hidup ini. Malam hari ini kita akan lanjutkan yaitu pemahaman firman Tuhan tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Bisa ditampilkan mulai ayat 3 ya, Matius pasal 5. Kita refresh sebentar, repetisi di ayat awal. Ya, ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ini berbicara tentang sikap. Kemudian ayat 4 berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat 5 berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6 berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ayat 3 sampai ayat 6 ada 4 hal tadi. Itu berbicara sikap, kondisi hati, kondisi seseorang untuk mereka mengalami kebahagiaan. Nah, baru ayat yang ke-6 perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan ayat ke-6 mulai ayat yang katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berarti ada sesuatu yang harus diupayakan oleh seseorang itu. Ayat yang 7 juga berbahagialah orang yang murah hatinya, berpacu, memotivasi diri, bahkan kalau boleh saya katakan aktif bergerak, bagaimana mereka aktif lakukan sesuatu sehingga memiliki kondisi murah hatinya. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya juga mengejar, artinya juga aktif. Jadi 4 hal yang pertama itu kondisinya sikap hati yang tidak perlu harus aktif diupayakan, tetapi kondisi setelah dia melakukan sesuatu. Nah, baru 4 berikutnya ya, itu harus diupayakan. Sesuatu yang harus dikejar, termasuk malam hari ini kita akan belajar, yaitu berikutnya, mari kita sama-sama ayatnya ke-9 kita baca, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Masalah berbahagia tidak saya ulas lagi, bahagia itu dari dalam, Roh Kudus yang kerjakan, dan kondisi itu malam hari kita belajar akan dialami orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai, artinya sesuatu yang harus diupayakan, seseorang itu ada di posisi pembawa damai. Kalau ada kegiatan olahraga pembawa obor ya. Orang itu pegang obor, saudara. Pembawa kue, orang itu bawa kue, saudara. Pembawa bendera, orang itu bawa bendera. Kalau pembawa, dikatakan pembawa damai,
maka orang itu seharusnya sudah punya damai. Jadi orang yang dikatakan membawa damai, pembawa damai, maka posisi orang itu harus sudah ada damai. Dikatakan karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Status apa ya? Predikat anak-anak Allah itu sesuatu yang luar biasa. Karena hidupnya ada dua pilihan ya. Satu anak-anak Allah, ya yang lain anak siapa? Anak setan. Ya, pilihan, pilih salah satu, coret yang tidak perlu. Coba toleh sebelah kanan kirimu, itu anak Allah apa anak setan? Anak-anak Allah, ini posisi atau predikat yang luar biasa dan ini harus kita upayakan. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu kita ini dengan gampangnya aku ini anak-anak Allah. Ya. Karena anak Allah Yesus namanya, kalau anak-anak Allah di mana ini mewarisi karakter Allah. Nah ini kita akan belajar saudara. Sekali lagi, pembawa damai orang itu harus terlebih dahulu berdamai. Orang itu terlebih dahulu damai dengan dirinya sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-8, tolong ditampilkan. Roma pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Roma pasal 8, maaf. Roma pasal 5 dulu. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang disebut membawa damai atau pembawa damai, maka orang itu harus berdamai karena salib. Berdamai karena penebusan darah Tuhan. Penebusan di atas kayu salib dikatakan dan diawali ada action dari seseorang yaitu dikatakan memiliki iman. Kita yang dibenarkan karena iman ya tidak moro-moro ujuk-ujuk dibenarkan, tapi kita memiliki iman ya, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, posisi kita belum damai. Artinya kita masih ada satu kondisi hati ini yang bertentangan dengan kondisi yang Allah mau. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus melalui apa? Kita diperdamaikan dengan Allah melalui kurban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Sambung. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup mengalahkan mujizat-Mu di hidupku. Kuasa salib mengubah seseorang itu dari posisi seteru dengan Allah atau bersahabat dengan dunia, karena kuasa salib pindah posisinya berdamai dengan Allah. Dan ini tidak bisa diukur apakah orang itu rajin ke gereja atau tidak. Dan kita juga tidak bisa menghakimi seseorang itu sudah berdamai dengan Allah atau tidak. Nah mari kita masing-masing kita mengoreksi diri kita, apakah sesungguhnya kita ini sudah berdamai bersama Kristus. Nah orang yang berdamai bersama Kristus, orang itu sudah bukan lagi seterunya Allah. Orang yang berdamai dengan Kristus, orang itu tidak bergaul atau tidak yaitu diberhamba oleh dunia ini. Lanjut di ayat yang ke-7 dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 7. Saya akan bacakan demikian. Roma pasal 8 ayat 7.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang dikatakan berdamai dengan Allah, maka posisi orang itu seharusnya tidak tinggal atau hidup di dalam daging. Dikatakan orang yang tinggal di dalam Allah, persekutuan dengan Allah harus memisahkan diri, tinggal dalam kehidupan daging. Nah, persoalannya kita masih tinggal di dalam dunia. Itulah sebenarnya hidup ini pilihan. Hidup ini sebuah pilihan yang harus kita kerjakan. Dikatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, saya ulang ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus berarti milik siapa? Ada yang memilikinya. Dan kuasa yang lain. Dan ada kuasa yang juga besar, yaitu kuasa setan. Kuasa dunia ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita dikatakan pembawa damai kalau kita sudah berdamai. Orang yang berdamai bersama Kristus ini, orang itu tidak tinggal hidup menuruti daging, tapi hidup mengikuti roh. Apa hidup dalam daging itu? Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Keinginan daging, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20, keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Perhatikan bagian terakhir, siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang masih tinggal dalam keinginan daging, hidup dalam daging, dikatakan jelas dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain juga dia belum layak disebut sebagai anak-anak Allah atau disebut pembawa damai. Nah, kita masuk ya, kembali. Arti damai itu sendiri begini, arti damai itu asal kata dari bahasa Ibraninya shalom, ya, shalom. Kemudian bahasa Yunaninya iren. Jadi kalau ada orang yang punya iren, nama iren, tetapi tidak hidup di dalam Kristus, tidak membawa damai, namanya diganti saja ya. Ganti Painem apa siapa gitu ya. Shalom, makna dasar shalom itu keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Di segala bidang kehidupan. Keserasian di dalam siapa? Di dalam karakter Kristus. Jadi damai sejahtera sendiri itu perasaan pribadi, banyak arti damai termasuk negara yang damai, kondisi yang damai, tapi saya mencuplik satu pemahaman damai sejahtera itu perasaan pribadi seseorang bahwa semua lengkap dan sejahtera, berarti kan bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram jiwanya. Di jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau di jiwa kita masih dikuasai yang namanya kekhawatiran, dikuasai yang namanya yaitu rasa tidak aman, berarti kita ini belum memiliki damai yang daripada Tuhan.
Kalau khawatir sebentar oke, wajar lah. Tapi kalau hidupnya terus dipenuhi dengan kekhawatiran, resah, galau yang terus menerus, berarti kita belum damai dengan diri kita. Kalau kita belum damai, artinya damai saja belum kita miliki, apa bisa disebut pembawa damai? Tentunya tidak bisa. Nah kalau belum disebut pembawa damai, berarti kita pun belum bisa disebut anak-anak Allah. Berarti apa? Semi anak-anak Allah ya. Mendekati. Ya. Nah ini yang harus kita kejar. Perkenanan ini atau kondisi ini yang harus kita upayakan. Caranya bagaimana? Datang kepada salib itu. Datang kepada Tuhan. Nyatakan diri kita kepada Tuhan dengan segala keberatan, segala kondisi kita. Dan salah satu yang harus kita teladani adalah bagaimana Yesus yang merendahkan diri. Sekali lagi Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Action Tuhan Yesus, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ada kerendahan hati. Ini yang harus kita upayakan siapapun orangnya, termasuk yang ngomong juga ya. Mengupayakan, mengejar perkenanan ini. Jadi pembawa damai itu orang moro-moro ujuk-ujuk status kita, posisi kita pembawa damai. Enggak, harus diupayakan. Diupayakan. Caranya bagaimana? Terus datang kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak diperkenan, langsung berani berkata terus terang. Berkata kepada Tuhan, minta ampun dan sebagainya. Nah, orang yang kehilangan damai itu penyebabnya karena tidak taat. Karena tidak taat. Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden. Bapak Ibu belum pernah ya ke Taman Eden ya. Tapi kalau mendengar Taman Eden bayangan apa kan? Taman yang indah ya. Kalau anak-anak Taman Eden apa? Oh, taman yang ada jerapahnya, ada binatangnya. Gambaran keindahan. Nah, perhatikan keindahan itu menjadi hilang, damai itu menjadi hilang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tidak taat. Jadi mengapa seringkali kita kehilangan damai? Karena kita tidak taat. Kita tidak taat. Sebab itu kita harus upayakan dari kita yang proaktif. Di depan tadi dikatakan pembawa damai. Proaktif mengupayakan, membawa damai, pembawa shalom. Pembawa shalom, bahasa Inggrisnya peace. Peacemaker ya, pembuat damai. Ini diupayakan. Kalau kita berkata shalom, berarti kita memberikan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Sayang ya beberapa waktu yang lalu kita ini alergi kata shalom. Sebetulnya saya juga ngompet ya, shalom itu enak. Memang shalom itu bagus saudara. Shalom. Shalom alaihim. Shalom memberikan kiranya damai sejahtera Allah menyertai kamu. Sebetulnya bagus. Termasuk selamat pagi. Selamat siang. Sebetulnya bagus itu. Selamat, memberikan selamat di pagi ini. Memberikan selamat di siang ini. Tapi orang-orang seringkali dihilangkan kata selamat yang penting itu. Pagi Bu Christine, pagi Mas Vivit. Loh, pagi tidak ada nilainya. Yang penting selamatnya itu. Makanya di Gloria mulai saya benahi ini. Kalau pagi dia karyawan saya ngomong pagi Pak Edi, ya selamat pagi. Siang Pak Edi, ya selamat siang. Saya tekankan selamatnya saudara. Karena ini penting nih saudara ya. Pagi, ya tahu kalau ini pagi. Ya. Tapi kalau selamat pagi, berharap di pagi ini selamat. Pagi ini ada berkat. Nah. Dan ini harus kita biasakan supaya kita hidupi dalam hidup ini. Shalom, berkata salam memberikan damai sejahtera. Pembawa damai itu dia memberikan damai sejahtera, memberikan shalom, memberikan berkat. Ini pembawa damai. Pembawa damai itu membawa kabar baik. Yaitu apa kabar baik? Keselamatan.
Dikatakan pembawa damai itu juga membawa yaitu berita keselamatan. Apa itu Injil? Pembawa damai itu harus memiliki kasih Yesus Kristus. Pembawa damai itu menjadi partnernya Allah. Ketika saya khotbah seperti ini, pembawa damai mewartakan kasih Allah, mewartakan yaitu Injilnya Tuhan, keselamatan Tuhan. Jadi saya paling senang kalau pelayanan di pemakaman, pelayanan di rumah duka ya, kesempatan mereka itu. Makanya diupayakan sedapat mungkin pakai mic ya, supaya apa? Mereka mendengar ya, firman itu ditabur ya, supaya mereka mendengar dan mereka Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang menggerakkan sehingga mereka mulai pulang dari rumah duka ndak iso tidur ya. Ketap-ketip ya, Isa juru selamat, Isa itu jalan satu-satunya. Mereka bingung. Akhirnya datang, yang Bendogre datangnya kepada Pak Dwi, kemudian yang Karanglo datangnya kepada Jemaat di Karanglo dan sebagainya. Tanya. Nah kembali, pembawa damai. Ketika kita juga bicara satu komunitas, kita bicara tentang kebenaran, membuat damai. Nah persoalannya bagaimana hari ini? Satu tantangan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini begini loh ya. Kita ini hanya aktif di gereja ya. Kita ini hanya merasa bangga dengan apa yang kita buat ya. Kita bulan ini sudah belajar bagaimana apa yang harus kita persembahkan. Ya, persembahan hidup. Bu Christine katakan, kemudian Pak Ishak sambung bagaimana mempersembahkan itu. Besok minggu meningkat lagi, bukan apa, bagaimana, tapi mengapa kita mempersembahkan itu. Supaya apa? Supaya kita ini terus paham betul tentang kebenaran ini. Dan kalau kita memahami mengapa ya, menjawab kebutuhan pertanyaan mengapa, kita ini akan semakin dimampukan. Mengapa kita menjadi pembawa damai? Karena kita ini sudah yaitu diberdamaikan dengan Allah. Mengapa kita harus yaitu mengejar perkenanan dengan anak-anak Allah, pendidikan anak-anak Allah. Karena ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada fasilitas yang luar biasa. Amin. Ada jaminan kehidupan ini yang lebih dari sekedar anak-anak yang lain atau mungkin umat yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini bukan sekedar hiasan pendengaran kami. Kami rindu Tuhan, predikat anak-anak Allah itu bukan sekedar ungkapan yang tidak perlu diupayakan. Tapi predikat posisi sebagai anak-anak Allah itu sesuatu yang harus kami kejar. Yang harus kami upayakan, kami harus proaktif. Ada standar yang sudah aku tentukan untuk kami menjadi anak-anak Allah ketika kami menjadi pembawa damai. Ampuni kami, mungkin selama ini kami belum bisa berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami masih tinggal hidup di dalam kedagingan. Malam hari ini kami rindu Tuhan. Ketika firman itu diperdengarkan, iman kami boleh bertumbuh dan kami mengejar perkenanan itu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak mampu berjalan sendiri, kita tidak mampu berjuang sendiri. Tapi ketika kita mau berdamai dengan Allah, kita datang kepada Allah, Dia ada bersama kita. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku, Engkau sertai hidupku. Engkau bela aku Tuhan. Malam hari kami rindu Tuhan. Pujian yang sebentar kami naikkan kepadamu bukan sekedar ungkapan yang kami bisa lakukan, tetapi menjadi kerinduan kami Tuhan.
bersama.